Maka tatkala telah datanglah yang namanya kematian, maka batasan kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hambanya tidak akan pernah bisa dimajukan barang sedetik pun atau dimundurkan barang sedetik pun. Yakin dan percayalah bahwa siapapun di antara kita, apakah saya ataukah Anda, apakah besok ataukah lusa, pasti akan ada orang-orang yang akan memandikan jenazah kita. Pasti akan ada orang-orang yang akan mengkafankan jenazah kita. Pasti akan ada orang-orang yang akan menyolatkan dan memakamkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia Allah yang telah Allah berikan kepada kita selaku hambanya, walaupun kita sering bermaksiat kepadanya. Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya walaupun kita sering mengerjakan larangan-larangan daripadanya. Ibadallah, sidang jamaah Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang sangat serius di dalam Al-Quran kepada kita sebagai hambanya. Lantas apa peringatan serius itu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hambanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia memiliki batas kehidupannya semasa hidup di dunia. Maka tatkala telah datanglah yang namanya kematian, maka batasan kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada kita selaku hambanya tidak akan pernah bisa dimajukan barang sedetik pun atau dimundurkan barang sedetik pun. Ibadallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percayalah bahwa siapapun di antara kita, apakah saya ataukah Anda, apakah besok ataukah lusa, pasti akan ada orang-orang yang akan memandikan jenazah kita. Pasti akan ada orang-orang yang akan mengkafankan jenazah kita. Pasti akan ada orang-orang yang akan menyolatkan dan memakamkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau menyatakan bahwa idza wada'atil janazatu wahtamalan nasu awir rijalu ala a'naqihim idza salahat faqalat qaddimuni qaddimuni wa idza ghayra salihah faqalat ya wailaha aina tadhhabuna biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, apabila seseorang itu telah tiba masa kematiannya, maka ia akan dimandikan oleh sanak kerabatnya. Kemudian setelah jenazah itu dimandikan, maka ia pun akan dikafankan oleh saudara-saudaranya. Setelah jenazah itu dikafankan oleh saudara-saudaranya, maka tibalah saatnya jenazah itu diusung oleh mereka untuk disolatkan di musola-musola, diusung oleh mereka untuk disolatkan di masjid-masjid. Maka apakah seseorang itu ahli ibadah semasa hidupnya di dunia atau tidak? Apakah ia ahli maksiat ataukah tidak? Yang pasti bahwa jenazah tadi akan diletakkan di hadapan dan akan disolatkan. Setelah jenazah itu disolatkan hadirin, maka tibalah saatnya jenazah itu akan diusung oleh mereka ke pemakaman-pemakaman tempat di mana kita bersemayam setelah menghabiskan sisa hidup kita, waktu hidup kita semasa di dunia, yakni disebut dengan alam barzakh. Maka tatkala jenazah itu diusung oleh mereka yang mengusungnya ke alam barzakh, fa idza salahat, apabila jenazah tadi merupakan orang-orang yang saleh, ahli ibadah kepada Allah semasa hidupnya di dunia, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ia gunakan seluruhnya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta, pangkat dan jabatan yang dititipkan oleh Allah kepadanya juga ia pergunakan untuk membantu antar sesama, memperkuatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan nikmat Allah yang dititipkan kepadanya olehnya, ia pergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah anjuran Allah Subhanahu wa taala. Fa idza salahat, apabila jenazah tadi merupakan orang-orang yang saleh, faqalat, maka ia akan berkata, qaddimuni qaddimuni, segeralah bawa aku ke alam barzakh, wahai orang-orang yang mengusungku, segera bubagah-bagah batu tabalon ke dehbak pemakaman. Kenapa ia sampai berkata seperti itu, wahai hadirin? Karena ia yakin dan ia mengetahui bahwa tempat yang sebentar lagi akan ia diami merupakan raudhatam min riyadil jannah, salah satu kebun daripada kebun-kebun syurga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun fa idza ghaira salihah, apabila jenazah yang diusung tadi merupakan orang-orang yang tidak salih semasa hidup di dunianya, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan yang disinggah olehnya kepadanya,
ia pergunakan bukan untuk beribadah kepada Allah, melainkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang disinggahkan oleh Allah kepadanya pun ia gunakan ke tempat-tempat maksiat. Begitu pula dengan pangkat dan jabatan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya, ia gunakan untuk menyakiti orang-orang lain, menyakiti masyarakat, menyakiti bawahan-bawahannya. Fa idza ghaira salihat, maka apabila jenazah tadi bukan orang-orang yang saleh, faqalat, maka ia akan berkata, wailaha, sungguh celakalah aku wahai orang-orang yang mengusungku. Aina tadhhabuna biha, apa yang akan kau perbuat, kemana akan kalian usung. Jenazah tersebut berkata seperti itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ia mengetahui secara pasti bahawa tempat di mana ia akan disemayamkan, yakni liang lahatnya, merupakan hufratum min hufarin niran, salah satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita belumlah dimandikan. Hari ini kita belumlah dikafankan. Hari ini kita belumlah dimakamkan. Belum juga kita disolatkan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan. Maka gunakan kesempatan itu untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang diberikan olehnya gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita pernah lalai semasa di dunia, kalaulah kita lalai sebelumnya, maka mari bersegeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita belum beribadah kepadanya, bersegeralah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hari ini kita masih terjerumus dalam lembah kemaksiatan, segera bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung waktu masih diberikan, mumpung kesempatan masih diberikan olehnya, mumpung kematian belum tiba kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas keimanan kita kepadanya, begitu pula dengan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam hamba Allah Subhanahu wa taala yang berkata tatkala jenazah kita diusung oleh orang yang mengusungnya, qaddimuni qaddimuni, segeralah, percepat langkah kalian wahai orang-orang yang mengusungku. Aku sudah tidak sabar lagi ingin meninggalkan alam dunia yang fana ini, ingin segera tinggal di tempatku, raudatum mir riyadil jannah, salah satu kebun daripada kebun-kebun syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi khatib yang menyampaikan, kemudian juga bermanfaat kepada jamaah Jumat yang berhadir pada orang yang sangat mulia rayanya. Jino sama-sama tatamang dalam pembacaan dua rukun al-khutbah. Tolong tungku simak, tungku dengar, dan tolong yang tertidur mohon dibangunkan agar sempurna dan sahlah Jumat kita pada kesempatan yang sangat mulia raya ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز فوزا المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله أقيموا الصلاة.